Bisa Ibu buka, bisa Ibu pinjam. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembelajaran ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai surat pribadi. Ada yang pernah dengar surat? Pernah, Bu. Apa sih surat itu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu yang akan menjawab ya. Iya, Bu. Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan kepada pihak yang lain. Oke. Surat tentunya memiliki format penulisan yang berbeda dan gaya bahasa yang berbeda dengan kerangka lainnya. Berbicara mengenai surat, mungkin kalian sudah merasa asing ya dengan surat yang berbentuk kertas ini, karena mungkin kalian sudah tidak pernah lagi berkirim surat dengan kerabat kalian atau kerabat kalian, karena kalian sudah mengirim informasi dengan mudah dan cepat di aplikasi media sosial di WhatsApp, di HP kalian seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita masuk pada poin intinya yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Jadi isinya atau masalah yang dibahas di dalam surat berkaitan dengan masalah atau kepentingan pribadi. Jadi kalau Ibu yang menulis surat berarti itu untuk kepentingan Ibu. Kalau kalian yang menulis surat berarti itu kepentingan kalian. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi surat pribadi. Yang pertama itu untuk sarana komunikasi pribadi. Yang kedua itu untuk menyampaikan kabar. Yang ketiga untuk menyampaikan perasaan, dan yang keempat untuk belajar menulis. Selanjutnya kita masuk pada unsur surat pribadi. Sebelum Ibu menjelaskan unsur-unsur surat pribadi, mungkin langsung Ibu cantumkan dengan contoh ya biar kalian paham. Ya, Bu. Oke, sekarang kita perhatikan ya anak-anak.
Kalian hari ini sangat bagus karena sudah mengerti pembelajaran ibu dan saya lihat di latihannya ini sudah bagus semua. Baik,